Semangat pagi, saya Singgih Gunawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang kali ini akan melaksanakan implementasi rencana aksi yang pertama, yaitu layanan bimbingan klasikal dengan tema Smart menggunakan smartphone dengan model pembelajaran Project Based Learning metode Jigsaw, yang implementasinya adalah sebagai berikut. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak Singgih memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya bisa memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai, selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mas Haidar ya. Nah, sebelumnya Pak Singgih nanya siapa yang nggak masuk hari ini? Yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak kelihatan ini. Ada yang izin sakit? Endah ya. Ingin menyampaikan terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, biar semangat kita berikan tepuk tembak terlebih dahulu. Oke, tiada hari tanpa prestasi. Nah, baik, sebelumnya terima kasih. Pak Singgih akan menyampaikan terkait materi pada pagi hari ini. Izin share terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, pada pagi hari ini, Pak Singgih akan menjelaskan terkait dengan materi yaitu smart menggunakan smartphone. Dan adapun tujuannya adalah kalian nanti mampu memilih perilaku yang sesuai dengan norma dalam bermedia sosial. Itu secara umum. Khususnya nanti kalian harapannya bisa menganalisis video, kemudian memilih konten serta kalimat yang pantas untuk digunakan dalam media sosial, terus melaksanakan etika bermedia sosial, dan yang terakhir kalian dapat mengubah perilaku dalam bermedia sosial. Cukup bisa dipahami ya tujuan pada pertemuan kita pagi hari ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. oke. Pada pagi hari ini nanti kita akan bertemu hanya sekitar 45 menit. Bisa disepakati? Bisa nggak? 45 menit? Mana Pak? Siapa? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya Pak Singgih akan bertanya terkait dengan media sosial atau etika bermedia. Tadi pagi ada yang belum buka media sosial? Ada nggak yang belum? Sudah ada, Pak. Berarti sudah semua? Sudah. Sudah. Tidak.
Maka dari itu berarti ini layanan atau topik yang sangat cocok buat kalian. Ya, sebelum Pak Singgi berlanjut terkait dengan materi, Pak Singgi ada sebuah permainan atau biasa disebut dalam bimbingan konseling ice breaking. Ada mainannya itu Pak Untung berkata. Kalau Pak Singgi menyebut atau menyampaikan Pak Untung berkata, kalian harus menirukan atau menjalankan perintah yang disampaikan oleh Pak Untung. Paham nggak? Paham, Pak. Contoh, ini contoh dulu. Pak Untung berkata, pegang dasi kalian. Seperti ini, Agus berkata, pegang nama kalian. Nama kalian. Yo jangan dilakukan. Kan yang apa? Yang nyuruh bukan Pak Untung. Oke, paham ya? Paham, Pak. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Oke, kita mulai. Pak Untung berkata pegang hidung. Pak Untung berkata tepuk tunggal. Gimana coba? Artinya gimana Pak? Artinya Pak? Nah. Betul. Silakan duduk kembali. Mohon kasih, silakan. Pak Singgi ingin melanjutkan terkait dengan materi yang sudah Pak Singgi sampaikan tadi. Itu sempat menggunakan smartphone. Kemudian Pak Singgi ingin menampilkan video. Bisa dilihat video Pak Singgi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Wah, Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika ini bukan menyapa teman kamu yang bernama Tika, tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu santunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. berikut tadi adalah video dari Cyber Kreasi Kominfo. Ada 5 etika menggunakan media sosial. Oke, kemarin minggu lalu Pak Singgi sudah sempat membagi kelompok kalian kan, dan kalian diminta membuat project. Sudah dikumpulkan semua ya di LKPD ya, di Google Drive ya. Sudah, Pak. Kelompok 5, oke. Silakan Vi, bisa dijelaskan arti dari project yang kamu buat ini. Silakan, Vicky. Dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi tentang dilarang plagiat. Pengertian plagiat adalah seseorang yang ceroboh dan tidak inovatif, serta tidak jujur. Nah, dilarang plagiat ini juga tercantum dalam kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, yaitu Sistem
Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu hak cipta. Sekian. Guntur, silakan. Oh iya, perkenalkan, saya Guntur Wibowo dari kelompok 5. Perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil poster yang kita buat sebelum acara ini. Pada poster ini kita membahas mengenai cara bahasa dalam bermedia sosial. Jadi di kelompok 3 ini kami menjelaskan tentang kayak menjaga privasi data pribadi. Please our data Data sharing diri before kita. maksudnya Bagaimana, Pak? gimana? Bahasanya kan Inggris nih, don't publish our data sharing before sharing. Maksudnya gimana? Sharing before sharing. Bisa Publish dijelaskan? our data sharing before sharing. Oh, jadi tuh ini tuh jangan mempublish data, kayak disaring dulu sebelum nge-sharing, sebelum menyebarluaskan gitu, Pak. Ya. Biar tujuannya biar tidak apa? Tujuannya agar data pribadi kita itu tidak dipersalahgunakan. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman bisa dipahami ya, teman yang lain. Terus? Akan berpresentasi pentingnya menggunakan akun pribadi. Apabila bersosial media jangan menggunakan akun palsu. Karena menggunakan akun palsu adalah sebuah kejahatan. Apabila itu yang menggunakan akun palsunya itu menyamar untuk sebagai orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain. Dan juga merusak nama reputasi orang lain. Udah gitu, Bro. Loh, maksudnya gimana nih? Akun palsu kok merusak? Yang biasa dilakukan itu intinya tuh kayak jangan menyamar jadi orang lain gitu loh, Pak. Kayak fake account lah gampangnya gitu, Pak. Oh ya. Tambah dari kelompoknya yang lain ada Deva, ada Naila. Silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, Pak. Namamu Liverpool ya? Betul, Pak. Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rafli Liverpool, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan poster kami yang bertemakan berpikir kritis sebelum menyebar konten. Di sini bisa dijelaskan secara singkat, yaitu kita harus berpikir dulu sebelum menyebarkan sesuatu di media sosial. Kita harus berpikir apakah itu baik atau tidak, apakah itu menyinggung orang atau tidak. Maka kita harus berpikir dulu. Kita jangan sampai terprovokasi, jangan menyebar konten negatif, jangan propaganda dan mengecek itu maksudnya. Mengecek sumber konten sebelum disebar. Pak Sigit menyampaikan terkait dengan jejak digital, data yang tertinggal saat Anda menggunakan internet, aktivitas dalam internet, misalnya mengirim email, website, posting, buat status, dan lain sebagainya. Macam jejak digital ada dua, yaitu jejak digital aktif dan juga pasif. Kalau ini selanjutnya ada bahaya dari jejak digital, yaitu digital exposure, kemudian phishing, dan yang terakhir reputasi profesional. Terkait undang-undang ITE tadi di kelompok 5 juga menyampaikan ada namanya undang-undang sistem digitalis nasional. Itu sekarang sudah diatur. Undang-undang ITE itu adalah undang-undang transaksi elektronik yang mengatur mengenai informasi elektronik.
itu beliau juga menyampaikan kesimpulan atau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Dan Nah, ya jadi untuk kesimpulannya itu, menurut saya itu bermedia sosial yang baik, yang sehat, tidak merugikan orang lain. Tentunya juga tidak memakai data orang lain. Jadi ya bermedia sosial lah dengan identitas pribadi gitu Pak, yang tidak terlalu over sharing juga tentunya. ya baik, kemudian tentang jejak digital dan undang-undang ITE tadi. Nah, itu kan untuk peraturan bermedia sosial. Maka kalau misal kita itu tidak mengikuti peraturan, ada sanksi di situ. Kayak mungkin kasus-kasus yang sudah terjadi itu bisa dibuat pelajaran. Baik, Pak Sigi memberikan penguatan kepada Mbak Nida dan anak-anak yang lainnya. Memang dalam bermedia sosial itu ada etikanya, atau dalam menggunakan handphone itu ada etikanya. Tadi sudah disampaikan ada 5 hal dalam beretika dalam bermedia sosial, kemudian diatur dengan undang-undang ITE, dan yang perlu anak-anak sekalian itu ternyata ada namanya jejak digital yang perlu kita tahu. Liverpool pimpin doa. Baik Pak, teman-teman mari kita sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, berdoa selesai, melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kalian silahkan di kolom komentar itu ada link. Pak Sigi sampaikan juga melalui header ya, ketua kelas ya, biar bisa langsung masuk di WA. Terima kasih anak-anak. Semoga kita diberi kesehatan dan minggu depan kita dipertemukan kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.